Hai, welcome back to my channel. Sepakat ya kalau kehidupan kita itu akan berubah setelah kita menikah. Dan akan lebih jungkir balik lagi setelah punya momongan. Maka dari itu, pengelolaan uang kamu pun akan berubah setelah kamu menikah. Dari yang sebelumnya kamu hanya memikirkan untuk diri kamu sendiri, ya sekarang tujuan keuangan kamu juga harus mengikuti tujuan pasangan kamu. Di video kali ini aku mau share tips-tips bagaimana mengatur keuangan setelah kamu menikah. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya channel aku. Terus jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu dapat informasi terbaru kalau ada video aku yang publish. Kita masuk ke tips yang pertama, menabung bersama. Setelah menikah, kamu harus lebih terbuka soal pengelolaan uang kamu. Mulai dari pendapatan kamu berapa hingga gimana sih cara kamu ngabisin uang kamu itu. Nah, coba deh sekarang diskusikan bersama pasangan kamu, kira-kira berapa banyak sih kebutuhan kamu dan berapa banyak yang harus kamu alokasikan untuk di tabungan bersama. Ya karena kan udah menikah, artinya kebutuhan kamu ya kebutuhan bersama juga sih sebenarnya. Makanya butuh banget yang namanya tabungan bersama. Tabungan bersama ini bisa dari rekening kamu atau rekening pasangan atau kamu bisa bikin yang baru. Yang penting kalian sepakat nih. Gunakan tabungan bersama ini untuk tujuan bersama kalian ya. Tips yang kedua, selalu koordinasi dan pertimbangkan opini serta kepentingan pasangan. Layaknya perahu, kamu harus berkoordinasi dengan pasangan kamu untuk menentukan sebenarnya kamu mau berlayar kemana sih. Sama halnya dengan melakukan suatu pengeluaran uang. Misalnya, kamu pengen banget nih beli ponsel baru karena ya memang itu kebutuhan kamu untuk kerja. Terus pasangan kamu menyarankan sebaiknya beli ponsel baru itu di toko A aja karena sedang ada diskon. Dan akhirnya kalian bersepakat mau beli ponsel baru di toko A. Tips yang ketiga, merencanakan masa depan bersama. Tipsnya kayaknya enak banget ya. Jadi kayak merangkai mimpi gitu ya bersama pasangan. Asik. Sebagai pasangan sangat disarankan untuk kamu membuat tujuan hidup bersama. Apa sih yang pengen kalian capai dalam waktu 5 tahun ke depan? 10 tahun ke depan? 15, 20, mungkin bahkan sampai 50 tahun ke depan. Rencana kalian itu ada baiknya kalian tulis ya di atas kertas, terus kalian tempel di kamar kalian masing-masing supaya tetap semangat nih. Tulis aja apa yang menjadi impian kalian, mulai dari beli rumah, beli kendaraan, jalan-jalan, hingga naik haji. Tips yang keempat, membuat anggaran bulanan bersama. Saat ini kan udah banyak banget ya aplikasi pencatat keuangan. Nah, coba dimanfaatkan salah satunya. Usahakan akun kamu dan akun pasangan saling terkoneksi. Jadi kalian bisa sama-sama lihat nih bagaimana sih pemasukan dan pengeluaran kalian, apakah melebihi batas yang kalian tetapkan sebelumnya. Kalau aku pribadi itu menggunakan Google Drive. Jadi kita masing-masing saling update gitu tentang pengeluaran atau pemasukan. Kemudian setiap ya paling gak minimal seminggu sekali lah itu kita saling cross check dan koordinasi gitu. Ini sebenarnya pas atau enggak sih? Terus mana aja nih pos-pos yang bisa kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan atau bahkan mungkin ada yang kita delete. Tips yang kelima, memulai untuk investasi jangka panjang. Setelah kalian membuat tujuan bersama serta anggaran bersama, ada baiknya kalian juga mulai memikirkan untuk berinvestasi jangka panjang. Perlu diperhatikan, investasi jangka panjang ini dimulai ketika dana darurat kalian sudah cukup ya. Dan apapun jenis instrumen investasi yang kalian pilih, itu harus didiskusikan bersama baik buruknya, untung ruginya, serta bagaimana sih prospek ke depannya. Tips yang terakhir, rencanakan pengeluaran anak. Jujur aja ya, pengeluaran anak itu nggak sedikit loh. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk memiliki anak, sebaiknya coba rancang dulu sih kira-kira pengeluaran apa aja yang bakal kalian keluarkan ketika kamu punya anak. Karena bagaimanapun juga, sebagai orang tua, kalian harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan si anak. Nih ya, misalnya biaya selama kehamilan, biaya persalinan,
Kemudian biaya pendidikan anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah. Atau bahkan biaya untuk pernikahan anak kamu nanti. Biaya kebutuhan anak ini semakin cepat dihitung dan semakin detail itu akan semakin bagus ya, karena kamu bisa mempersiapkan semuanya mulai dari awal. Oke, sekian 6 tips dari aku. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat ya untuk kita semua. Kalau misalnya kamu punya tips berguna lainnya, jangan ragu ya untuk kasih komen. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.